Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk navigasi atau tracking dengan menggunakan aplikasi Navionics. Kita coba berangkat dari sini, Muara Selamaran, dan akan mencoba ke titik-titik atau spot yang ada di sekitar sini. Bagaimana caranya untuk dari awal sampai kita tracking menuju spot yang dituju. Saksikan terus dan ikuti sampai selesai. Sí. Kapal kita di sini. Dan laut. Cari Ini akan kita lihat perbandingan ini arah yang kurang ke kiri, juga ini yang sebelah sini kurang ke kiri juga kapalnya. Jadi keakuratannya itu bisa dibilang sama dengan Garmin. Nah ini teman-teman, kecepatan 18,8 km per jam, jarak 2,83 lagi. Ini kecepatan 18, yang ini juga bisa dibilang kecepatan 18 sama, 17. Ini mode offline ya. Yang ini 2,7 dan yang ini juga 2,7. Ini jaraknya 2,7, ini 2,7.
saat kecepatan 18,1, kalau di sini juga 18,1. Kita lanjutkan nih teman-teman, kita tracking sudah nyampe ke lokasi. Pada intinya sama aja navigasi yang ada di Navionics dengan Garmin itu sama. Ini kita udah nyampe lokasi. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Intinya kita navigasi di laut juga sama dengan apa yang di GPS. Jadi di Navionics juga hampir sama. Ini kita udah koordinat 0, jadi udah nyampe titik. Kita mau ke Karangsumbang. Dari sini kita mau navigasi ini ke Karangsumbang dari tengah laut. Kita mau langsung ke sana. Tadi udah saya tandain titik awal, yaitu dari ini yang ada warna hijau, kemudian menuju ke sini nih. Bisa dilihat ada kecepatan 12,9 13 km/jam dari titik awal ke titik tujuan 4,4 km dengan kecepatan kapal 13,9 ke 14 km/jam. Sebentar lagi 0,4 km lagi. Kalau tekong di sana di belakang pakai Garmin ya. Jadi pada intinya sama saja sih navigasi dari lewat aplikasi Navionics dengan GPS Garmin. Ini kita nggak pakai data dan offline, cuman posisi GPS-nya diaktifkan, tinggal ngepasin biar di atas karangnya. Sudah nyampe nih teman-teman. Jadi pada intinya navigasi lewat aplikasi Navionics itu sangat akurat sekali, tidak berbeda dengan dari GPS Garmin. Kita udah nyampe di spot